Kayaknya ya, kalau dulu Edi Mulyadi pas nyalek ini namanya terkenal seperti sekarang, ya mungkin saja dia ini bisa menang. Lah gimana nggak menang? Namanya ini paling terkenal. Ya tapi sayang juga sih, popularitasnya Edi Mulyadi ini kan tonnya 99% negatif. Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Akhirnya, seperti yang sudah saya prediksi sebelumnya, bahwa Edi Mulyadi tidak akan memenuhi panggilan pihak Bareskrim Polri. Nah, apa alasan Edi Mulyadi tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian pada hari ini? Kalau menurut kuasa hukumnya, yang bersangkutan katanya sedang berhalangan. Tapi di sisi lain ya, kuasa hukumnya juga mengatakan bahwasannya surat pemanggilannya itu tidak sesuai dengan prosedur hukum. Ya kalau menurut saya, ini sih alasan saja. Lah ini emangnya mana yang benar? Adakah yang tahu jawabannya? Jangan-jangan ya, emang takut langsung ditahan. Ya dugaan saya, seandainya Edi Mulyadi mendatangi pemeriksaan hari ini, maka kemungkinan besar dia akan langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Dan bisa jadi Edi Mulyadi juga sudah memprediksi hal yang sama. Kalau dia datang memenuhi panggilan, bisa-bisa akan mendekam di dalam penjara. Dan dia pun tidak akan bisa menghirup udara segar. Padahal kalau kita melihat orasinya kemarin, gayanya begitu gahar, seperti singa yang sedang ingin menerkam mangsanya. Lah giliran dipanggil oleh pihak kepolisian, kok malah mangkir seperti ini coba? Ya mungkin Edi Mulyadi tidak pernah menyangka bahwa pernyataannya soal jin buang anak akan menjadi bumerang bagi dirinya. Ya tapi mungkin ya itulah bagian dari cara Tuhan. Kita tidak akan pernah ada yang tahu. Ya semenjak adanya pernyataan soal jin buang anak, nama Edi Mulyadi yang pernah menjadi caleg gagal dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini semakin tenar di media sosial. Bahkan bukan hanya di media sosial loh ya, tetapi juga terkenal sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Lah ini gimana gak terkenal coba? Tiap pagi menonton televisi isinya Edi Mulyadi. Buka Facebook isinya Edi Mulyadi. Terus buka Instagram isinya juga Edi Mulyadi. Nah terakhir saya membuka Twitter. Lah kok isinya malah banyak seruan netizen untuk menangkap Edi Mulyadi coba. Kasihan sekali Edi Mulyadi ini. Nah, tapi ada yang aneh juga. Di saat nama Edi Mulyadi ini semakin terkenal, semakin populer, ternyata pihak Dewan Pengurus Wilayah atau DPW PKS Kalimantan Timur justru meminta agar pihak kepolisian ini segera mengusut penyebar video Edi Mulyadi. Lah ini apa nggak salah coba? Bukankah yang menyebarkan video itu adalah Edi Mulyadi sendiri melalui kanal YouTube-nya? Masa PKS malah meminta agar Edi Mulyadi ini ditangkap? Lah apa gak kasihan coba? Kok tega sekali? Nah, iya kasihan sedikit lah. Masa caleg sendiri ini mau dijerumuskan seperti itu? Tapi melihat tenarnya nama Edi Mulyadi ini, saya jadi kepikiran. Kayaknya ya, kalau dulu Edi Mulyadi pas nyalek ini, namanya terkenal seperti sekarang, ya mungkin saja dia ini bisa menang. Lah gimana nggak menang? Namanya ini paling terkenal. Ya tapi sayang juga sih, popularitasnya Edi Mulyadi ini kan tonnya 99% negatif. Jadi tolong dicatat ya, bukan positif, tapi negatif. Lah bagaimana tidak negatif? Wong popularitasnya didapatkan dengan cara menghina masyarakat yang ada di Kalimantan sana. Dan sepertinya nasib Edi Mulyadi dan kawan-kawannya saat ini sedang berada di ujung tanduk. Ya saya yakin Edi Mulyadi CS ini susah tidur karena merasa dihantui oleh bayangannya sendiri. Dan tahu tidak, kemarin sejumlah tokoh adat Kalimantan telah menemui pihak Komisi 3 DPR RI untuk melakukan audiensi. Jadi audiensi itu dilakukan terkait dengan viralnya perkataan Edi Mulyadi CS bahwa Kalimantan adalah tempat jin buang anak, monyet, kuntilanak, dan gendruwo.
Jadi dalam rapat tersebut mereka menuntut agar proses hukum terhadap Edi Mulyadi CS dikawal secara ketat. Selain itu mereka juga meminta bagaimanapun juga ya, Edi Mulyadi CS ini harus bisa dihadirkan di tanah Borneo, Kalimantan. Nah, ini apa nggak serem coba? Ya, tapi mungkin masih ada yang belum tahu kenapa Edi Mulyadi harus dihadirkan di Kalimantan. Ya, untuk apa lagi kalau bukan untuk dijatuhi hukum secara adat. Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan simak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Saya perwakilan di Kalimantan Timur yang perlu kita simak bersama-sama pada kesempatan siang hari ini bahwa sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Inilah keberadaan kami. Kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Pada saat saya turun di pesawat 2 hari yang lalu, saya langsung berkunjung ke studio TV One untuk mencari yang bersangkutan. Untung beliau tidak ada di sana dan beliau tidak datang dalam diskusi tersebut. Apabila beliau datang, detik menit itulah akan saya tangkap yang bersangkutan. Ini adalah tindakan tegas yang kami lakukan terhadap mulut-mulut beliau yang menurut kami adalah mulut-mulut kuntilanak itu. Yang dikatakan kuntilanak genderuwo sebenarnya adalah Edi Mulyadi itu. Kami masyarakat Kaltim sangat menghargai, sangat menghormati kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Kalimantan sebagai ibu kota negara. Kami siap mendukung Presiden Republik Indonesia. Kami siap mendukung mengawal ibu kota negara yang berada di Kalimantan. Sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah terakhir pun kami akan berjuang mendukung pemerintah demi ibu kota negara Republik Indonesia. Terima kasih. Nah, gimana? Serem sekali kan pernyataan tokoh adat Kalimantan tersebut. Terus kalau sudah begini, apa nggak semakin gemetaran Edi Mulyadi CS? Ya gemetaran lah, masa enggak sih? Dan dari kasus Edi Mulyadi CS ini, ternyata ada fakta-fakta baru yang berhasil diungkap oleh netizen. Nah, fakta-fakta apa sajakah itu? Penasaran kan? Sabar ya. Jadi begini. Masih ingat gak ketika Edi Mulyadi meminta maaf dan mengklarifikasi atas ucapannya? Pada saat itu, dia kan ditemani oleh 2 orang yang mengaku sebagai tokoh dari Kalimantan. Bener gak? Nah, belakangan ini faktanya terbongkar. Jadi 2 orang yang menemani Edi Mulyadi tersebut ternyata mereka adalah relawan dari Anies Baswedan. Parah sekali kan? Nah, jadi 2 orang yang menemani Edi Mulyadi tersebut adalah bernama Sulaiman Halim dan Muhammad Uhaib As'ad. Keduanya belum lama ini diketahui telah melakukan deklarasi di Kalimantan Selatan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Memang luar biasa sekali netizen plus 62 dalam mengungkap jejak digital mereka. Makanya dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada netizen. Ya, memang harus diakui lah, kalau soal mengulik-ngulik jejak digital seseorang, maka netizen plus 62 adalah juaranya. Benar gak? Makanya saya ingatkan, jangan pernah macam-macam dengan kekuatan netizen plus 62. Ya tahu sendiri kan, kalau netizen plus 62 sudah bergerak secara serentak, maka jangankan cuma isi ruang tamu, bahkan semua isi dapur pun bisa dibongkar oleh mereka. Nah, balik lagi soal Edi Mulyadi. Jadi kalau diamati ya, orang-orang seperti Edi Mulyadi, kemudian Azam Khan, dan kelompoknya itu memang satu frekuensi dengan Gubernur Seiman. Jujur saja, kadang saya suka kepikiran, kenapa pendukung Gubernur Seiman banyak yang bikin masalah? Ya kalau begini kan jadinya mirip kayak gubernurnya. Bener gak? Ya sekarang coba perhatikan saja, kelompok XFPI merapat ke siapa? Terus kelompok XHTI merapat ke siapa? Jawabannya ya sudah tentu Gubernur Seiman lah. Bener gak?
Ya, tapi jujur saja ya, melihat tingkah Edi Mulyadi dan Azam Khan ini semakin lucu kalau menurut saya. Ketika mereka melakukan aksi penolakan terhadap pemindahan ibu kota negara, mereka ini kan berada dalam satu lokasi. Nah, tapi di saat dirundung masalah seperti sekarang ini, mereka justru sibuk mengklarifikasi di lokasi yang berbeda coba. Jadi keduanya ini terlihat seakan tidak kompak lagi. Dan ternyata semua ini berawal dari pernyataan atau pertanyaan Edi Mulyadi yang dianggap memancing Azam Khan. Sehingga muncullah jawaban soal monyet. Ya, untuk persoalan itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan bisa disimak. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, kawal terus kasus Edi Mulyadi CS ini dan jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Pada pertemuan hari ini, kami masyarakat Dayak dan Kalimantan secara umum menyatakan kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kita jemput, Ya. jemput. Kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan jemput kamu. Kita jemput. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Karena Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Tetapi kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat,